Laut bukan hanya hamparan air yang gelap dan misterius. Laut adalah kehidupan bagi jutaan spesies yang bergantung padanya, dan manusia adalah salah satunya. Menjaga laut berarti menjaga kehidupan, bukan dengan kata, namun dengan nyata. Desa Toli-Toli, Kabupaten Konawe, sebuah desa pesisir yang wilayah perairannya kini menjadi kawasan konservasi kimia. Sejak berubah menjadi kawasan konservasi, perairan Toli-Toli perlahan pulih. Terumbu karang mulai tumbuh dan ikan-ikan telah kembali, membawa sebuah harapan baru bagi nelayan yang hidup di pesisir desa ini. Segala perubahan yang terjadi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir bukanlah sebuah keajaiban tanpa usaha, melainkan sebuah hasil dari aksi nyata yang dimulai oleh segelintir orang. Satu di antaranya adalah perempuan hebat yang kini masih aktif mendedikasikan diri untuk kelestarian lingkungan. Tadi hasil transplantasi itu sudah semakin baik ya, sama bersih juga. Iya, iya kan memang ya harusnya begitu. Tapi kebayang waktu dulu zaman rusak-rusaknya. Ya untung memang ya kita menemukan sesuatu yang baru, kita bisa temukan kimia dan ekosistem sehingga semua menjadi bisa tersupporting. Tetapi ya masih banyak yang perlu dilakukan. Dia Ulfiah, perempuan yang terlahir sebagai anak pesisir. Meski telah merantau jauh ke kota, namun semesta menggerakkan hatinya untuk pulang dan kembali memijak pasir pantai di kampung halamannya. Namun sayang, pesisir yang menawan hatinya dengan memori masa kecil yang masih terekam indah berubah menjadi hamparan pasir kotor yang tidak elok dipandang. Tidak hanya pesisirnya, namun kerusakan juga terjadi di dalam laut akibat eksploitasi yang terus-menerus dilakukan dengan cara-cara yang tidak bertanggung jawab. Ikan-ikan mulai pergi, namun bukannya mencari solusi yang tepat, masyarakat kala itu justru menangkap ikan dengan cara-cara yang semakin merusak. Ulfiah resah. Sejak saat itu, ia memutuskan untuk memulai langkah kecil dengan harapan apa yang ia lakukan bisa menjadi contoh bagi masyarakat pesisir lainnya. Pada umumnya, anak-anak kampung yang pulang dari kota, dari kuliah, dari sekolah, maka tinggal di kampung ini mau jadi apa, mau seperti apa, gitu. Kemudian kebetulan saya dekat sekali dengan wilayah konservasi. Bersama-sama dengan para penggiat konservasi, akhirnya mau tahu juga seperti apa sih, banyak belajar ya. Diawali dari diving dulu, try diving dulu. Saya mencoba untuk masuk laut karena kita ingin berbicara tentang ekosistem, tentang lingkungan sih memang di darat ya, nggak masalah. Tetapi akibatnya kan ini sampahnya kan masuk ke laut. Nah seperti apa ya, kita harus berbicara, saya harus lihat sendiri. Ketika duduk dan kemudian kadang mengingat bahwa perilaku kita semua
sampahnya semuanya ke laut, sampahnya semuanya ke laut gitu. Kalau kita ya di pesisir ya gitu. Sangat-sangat tidak apa namanya, saya tidak respect sekali bahwa ketika kita datang, nah ini banyak orang datang berkunjung ya untuk menikmati laut kita, masa kita buang sampah gitu. Makanya pelan-pelan untuk bagaimana mengubah, karena tidak mudah gitu, mesti ada edukasi. Ulfiah sangat menyadari menggerakkan masyarakat untuk memperbaiki kondisi lingkungan pesisir tidak semudah membalikkan telapak tangan. Namun Ulfiah percaya meski dimulai dari segelintir orang, pelan tapi pasti perbuatan baik akan menular dengan cepat. Perempuan-perempuan pesisir ia gerakkan untuk sama-sama menumbuhkan kesadaran agar bertanggung jawab pada lingkungan. Sebab di tangan perempuan-perempuan ini kelak, generasi penerus akan bisa dididik untuk tumbuh menjadi generasi yang mencintai lingkungan. Via itu memang salah satu generasi yang punya potensi untuk mengembangkan ya penyelamatan alam pesisir dan pulau-pulau kecil sebenarnya. Karena dari sejak ketika saya dulu mulai mulai menjalankan operasi konservasi Timah Toli-Toli, saya coba merangkum beberapa potensi yang ada, dan Via salah satu diantaranya sejak 13 tahun silam, dan Via cukup menunjukkan keinginan dan hasil karya untuk itu. Ya, harapan saya memang dia menjadi salah satu pelopor ke depan ya, karena memang persoalan isu lingkungan, keselamatan alam pesisir dan pulau-pulau kecil khususnya kita di Sulawesi Tenggara ini lagi krusial saat ini, dan diperlukan generasi-generasi yang mampu menunjukkan kerja ya, dan Via berada di jajaran itu. Waalaikumsalam, silakan masuk Bu. Ulfiah sepenuhnya meyakini bahwa anak-anak adalah investasi masa depan. Mereka kelak yang akan melanjutkan perjuangan Ulfiah untuk menjaga alam. Ulfiah pun berinisiatif mendirikan sebuah yayasan yang salah satu konsentrasinya adalah mengedukasi anak-anak sejak dini untuk mencintai lingkungan tempat mereka bermukim. Anak-anak pesisir ini adalah gambaran Ulfiah di masa lalu. Kelak mereka akan tumbuh dewasa dan memiliki keterikatan terhadap lingkungan pesisir kemanapun takdir membawa mereka pergi. Karena itu, penting bagi Ulfiah untuk menumbuhkan benih-benih tanggung jawab dan kesadaran di dalam diri anak-anak ini, agar mereka dapat tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang terusik untuk bergerak ketika menyaksikan kerusakan lingkungan. Ulfiah meneguhkan dirinya sebagai pegiat lingkungan, bukan dengan lisan, tetapi dengan perbuatan. Teman-teman ini, anak-anak muda kita sekarang sebenarnya semuanya sangat concern sebenarnya terhadap lingkungan kita gitu loh. Sangat concern terhadap, apalagi sekarang zaman-zamannya traveling ya gitu. Jadi semua sudah sangat-sangat melek terhadap itu. Lalu kemudian saya mengajak itu, ayo kita aksi, kadang-kadang aksi sosial gitu, kolaborasi, kadang-kadang anak-anak motor gitu, ayo kita aksi sosial. Ini sebenarnya banyak manfaatnya, bahwa
ketika jangan kumpul-kumpul saja, jangan tawuran, gitu. Banyak gitu. Jadi kita ayo aksi sosial. Sebenarnya di awalnya bukan ayo kita bersihin lingkungan gitu, jangan. Kalau cara edukasi itu jangan jadi boring gitu, jangan jadi membosankan gitu. Mencoba mengajak dengan having fun gitu, sehingga semuanya masuk di akal. Ia kini dikenal sebagai satu dari sedikit perempuan pesisir Konawe yang intens melakukan berbagai upaya untuk penyelamatan lingkungan. Ulfiah terus menginisiasi kegiatan masif yang berkaitan dengan pembenahan kawasan pesisir. Merasa tidak cukup dengan bergerak sendiri, Ulfiah terus berinisiatif, menggandeng pihak-pihak terkait dengan tujuan untuk menggerakkan lebih banyak hati dan tubuh dalam upaya pelestarian lingkungan. Kegiatan apa saja sih yang sudah dilakukan dan mungkin akan dilakukan? Ya, kemarin kita ada beberapa aksi, ya, itu aksi kolaborasi di supporting oleh salah satu BUMN. Ya. Jadi ada transplantasi sudah dengan penanaman mangrove. Gitu. Dan kemarin juga sudah ada recovery. Kita lihat seperti apa perkembangannya. Kita mau transplantasi di desa Kapulaga. Jadi terconnecting semua, alhamdulillah. Jadi sudah tersetting penanaman mangrove serentak. Mangrove dan kemudian transplantasi masih dicari jadwalnya sih. Wilayah pesisir yang rawan terkena abrasi menjadi perhatian serius bagi Ulfiah. Ia kini melebarkan aksinya, tidak terbatas membenahi wilayah pesisir desa Toli-Toli saja. Namun pelan tapi pasti, mulai meluas ke sepanjang wilayah pesisir Konawe. Kalau sekarang kan media campaign bagus kan, paling sering sih di sosial media saja. Lalu kemudian per momentum itu saya sering mengadakan dan teman-teman sering inisiasi untuk bagaimana event gitu, untuk bagaimana lingkungan gitu. Nah kalau untuk bagaimana konsisten, ya emang kita konsisten selalu menunjukkan bahwa dari kita ini konsisten gitu untuk bagaimana menjaga lingkungan, karena sebenarnya bukan untuk siapa, bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Itu sangat bermanfaat seperti itu. Wilayah pesisir yang rawan terkena abrasi menjadi perhatian serius bagi Ulfiah. Ia kini melebarkan aksinya, tidak terbatas membenahi wilayah pesisir desa Toli-Toli saja. Namun pelan tapi pasti, mulai meluas ke sepanjang wilayah pesisir Konawe. Selain fokus membenahi kawasan pesisir, Ulfiah juga berperan aktif di konservasi Kima Toli-Toli. Kecintaannya pada laut ia buktikan dengan terlibat langsung dalam berbagai upaya untuk menjaga ekosistem laut. Ulfiah yang sejak dulu senang menyelam dan menikmati keindahan bawah laut sempat merasakan ironi ketika perairan kampung halamannya hanya menawarkan pemandangan terumbu karang yang rusak akibat sisa-sisa pengeboman. Transplantasi terumbu karang pun ia lakukan bersama beberapa rekan dari konservasi. Ulfiah merasa bertanggung jawab untuk mengembalikan keseimbangan ekosistem laut seperti seharusnya. Bukan karena ia yang merusak, namun kesadaran itu muncul dengan sendirinya sebagai naluri dari perempuan yang sedari kecil telah akrab dengan laut. Saat ini pun nelayan sering interview kecil aja gitu. Bagaimana ikannya gitu. Nah kan konservasi Kima sendiri itu kan filternya laut gitu lah, dan mereka merasakan kalau untuk mancing, biasanya kalau di sini mancing malam untuk mancing ikan batu namanya ya. Mereka sudah bisa memancing dekat-dekat seperti itu. Nah
Akhirnya bagaimana mengedukasi mereka? Kalau ada tamu, ada yang edukasi, gitu kan? Jadi kita bawa ke balai misalnya. Lalu kita perlihatkan gambar-gambar seperti itu. Lalu kita ceritakan ini loh maksudnya, kenapa kita harus jaga laut, gitu loh. Dan memang mengajak masyarakat. Kalau di sini kan sudah ada Pokmaswas, kelompok masyarakat pengawas ya. Jadi semua terlibat, gitu loh. Bukan kita saja. Jadi semua terlibat. Semua menjadi polisi laut seperti itu. Apa yang ada di pikiran kamu yang akan kamu lakukan berkalian dengan regenerasi pembinaan ke depan? Sekarang sih lebih masif kepada kolaborasi dengan pemerintah daerah bagaimana agar aktivitas kita tetap disupport. Ya. Kemarin juga saya sudah kolaborasi sama di wilayah pesisir. Sebenarnya bukan di desa Toli-Toli saja, di pesisir ya, kan kita konsennya di pesisir dan pulau-pulau kecil ya. Mengingat itu, jadi kemarin sudah kolaborasi lagi, bahkan akan meluas lagi. Tahapannya adalah bagaimana edukasi anak-anak. Nah, kemarin kita sudah punya bank sampah ini kan, punya bank sampah, sosialisasi ke jadi sosialisasi ini penting. Sekarang ini sebenarnya yang perlu menjadi salah satu perhatian Via, bagaimana program ini berkelanjutan, baik program maupun sumber daya manusianya. Iya, itu masuk lagi di poin tantangan ya. Ya, tapi saya lihat anak-anak muda sekarang ini memang sangat peduli tentang lingkungan sebenarnya. Tinggal bagaimana kita jaga, mereka bisa jaga ekstensi itu. Itu mudah-mudahan sih ya langkah-langkah ke depan memang regenerasi. Yaitu yang fokus kita lakukan akhirnya dalam rangkaian edukasi setiap momentum ya, saya selalu mengajak itu. Tapi memang yang saya lihat adalah mereka care terhadap lingkungan. Meski tak mengharapkan pamrih, namun apa yang dilakukan Ulfiah rupanya mendapatkan apresiasi. Ulfiah menjadi satu dari 22 perempuan inspiratif Ibu Bumi dan mendapatkan penghargaan Hia Polo Filantropi Indonesia sebagai pegiat lingkungan wilayah pesisir. Bagi seorang Ulfiah, penghargaan ini bukan hanya sekadar plakat yang diterima dalam prosesi seremoni singkat belaka, namun lebih kepada cambuk semangat, motivasi, dan pengingat bagi dirinya agar tidak pernah berhenti hingga waktu mengisyaratkan padanya untuk beristirahat. Perempuan itu sangat multi talent, gitu loh. Jangan takut untuk berbeda. Apa yang kamu sukai lakukan. Ketika kamu lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan hati, maka hasilnya akan baik. Ya, itu dia bahwa sebenarnya di apapun gitu loh, profesi apapun. Itu ketika kamu fokus itu akan baik hasilnya. Nah, untuk lingkungan ini ya itu dia. Jangan takut untuk berbeda. Satu, karena memang kita pasti berbeda. Gitu loh. Kita bekerja di luar, panas-panasan di laut. Jangan takut hitam, jangan takut berbeda. Selagi tubuhnya masih mampu ditopang hati yang teguh, Ulfiah akan selalu menjadi Ulfiah, sang perempuan pesisir yang selalu menomorsatukan segala kepentingan alam dan lingkungan. Ulfiah bersyukur karena mendapatkan dukungan penuh dari keluarga dan orang-orang terdekatnya, hingga tidak ada alasan baginya untuk berhenti berupaya. Namun, lebih dari itu semua, ia sangat menikmati apa yang ia lakukan. Sebab semua itu berasal dari dalam hati, tanpa paksaan dari siapapun.
Dedikasi yang diberikan Ulfiah untuk pesisir nyatanya tidak berujung sia-sia. Para nelayan kini tidak perlu jauh berlayar ke perairan desa seberang untuk mencari ikan. Dan perempuan-perempuan pesisir Toli-Toli kini bisa menyaksikan anak-anak mereka tumbuh berkawan dengan laut, selaras dengan alam tanpa perlu menanggung akibat dari eksploitasi alam yang berlebihan. Manusia memiliki kewajiban untuk menjaga keseimbangan alam, sebab Tuhan menciptakan alam sebagai ruang terbesar untuk ditempati, hidup dan tinggal di dalamnya dengan segala sumber daya yang bisa dinikmati. Manusia tidak punya hak untuk merusak alam, sebab manusia hanya singgah, bukan untuk menetap. Manusia hanya meminjam, bukan untuk memilikinya. Lingkungan adalah hal yang paling dekat dengan kita, tetapi paling sering diabaikan. Awali dari diri sendiri.